Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih. Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Quran Online dimanapun Anda berada, InsyaAllah pada video kali ini kita akan membahas tentang fardu wudu atau hal-hal yang harus kita lakukan saat kita berwudu agar wudu kita dihukumi sah. Karena kemarin ada yang bertanya apakah wudu kita, ya di kolom komentar ya, ada yang bertanya apakah wudu kita sah apabila tidak membaca doa setelah wudu. Ya, kemudian ada juga yang bertanya apakah wudu kita sah apabila saat kita berwudu tidak membaca niat wudu. Ya. Nah, inilah perlunya kita mengetahui yang mana sajakah yang termasuk fardu-fardu wudu atau hal-hal yang harus dilakukan saat kita berwudu agar wudu kita sah. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua hal yang kita lakukan atau perbuatan yang kita lakukan saat kita berwudu itu merupakan rukun. Ya, ada yang termasuk rukun, ada juga yang sebahagian sunnah. Ya, kalau kita sudah mengerjakan rukun-rukunnya, maka wudu kita sah walaupun kita tidak mengerjakan sunnah-sunnahnya. Nah, baiklah teman-teman, yang pertama di sini dikatakan ya, furudul wudu'i sittatun. Ya, di sini ada artinya fardu-fardu wudu itu ada 6. Ya, jadi ternyata yang harus dilakukan saat kita berwudu hanya ada 6, teman-teman. Ya, silakan diperhatikan. Nah, jadi hanya 6. Yang pertama an-niyatu. Ya, niat. Ya, niat itu yang wajib itu yang mana? Yang wajib itu adalah niat di dalam hati. Niat di dalam hati saat kita membasuh wajah nanti. Ya, jadi niatnya di dalam hati itu saat membasuh wajah. Ya, apa niatnya? Saya berniat berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Itu niatnya. Boleh dengan bahasa apa saja, kan dilintaskan di dalam hati. Adapun mengucapkan niat seperti yang biasa kita pelajari, nawaitul wudu'a li raf'il hadathi al-asghari, itu hukumnya adalah sunnah diucapkan. Nah, untuk memantapkan niat di dalam hati. Akan tetapi yang wajib adalah niat di dalam hati saat kita membasuh wajah nanti. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, yang wajib yang merupakan rukun wudu adalah ghuslul wajhi, membasuh muka atau wajah itu sendiri. Ya. Jadi membasuh wajah itu juga merupakan fardu wudu. Nah, sekarang kita akan lihat di sini bagian wajah mana saja yang harus dibasuh. Ya, itu mulai dari sini ya, lebih mudahnya mulai dari sini tempat tumbuhnya rambut, muter ke sini. Ya, terus turun ke dagu, terus mutar lagi ke sini. Ya, itu harus terkena. Ya, seperti pinggir mata ini diperhatikan agar terkena air, ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, membasuh wajah atau muka. Ya, itu yang pertama. Kemudian di sini yang ketiga, yang wajib yang merupakan rukun wudu adalah mana? Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Ya, atau membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ya, jadi membasuh kedua tangan sampai kedua siku itu merupakan rukun wudu. Ya, merupakan rukun wudu. Sekarang kita lihat penjelasannya ya ini. Ya, membasuh kedua tangan, ya, mulai tangan kanan dulu, ya, baru kemudian tangan kiri, ya. Ya, tangan yang harus dibasuh mulai dari sini, ujung jari-jari tangan sampai siku. Ya, untuk lebih berhati-hatinya kata guru kita dilebihkan sampai di sini. Ya, agar kita lebih mantap bahwa tidak ada lagi bagian dari ujung tangan sampai siku ini yang tidak terkena oleh air. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga saat kita berdoa adalah sela-sela tangan kita ini. Ya, tangan kita di sela-sela. Kemudian diusap agar semuanya terkena oleh basuhan air. Ya, itu yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ya, kemudian yang keempat, yang merupakan rukun wudu adalah mashu syai'in minar ra'si, membasuh sebahagian kepala. Ya, membasuh sebagian kepala atau rambutnya kepala. Ya, membasuh sebagian kepala atau rambut, mengusap ya, bukan membasuh, mengusap sebahagian kepala atau rambutnya kepala. Ya, jadi boleh yang mengusap sebagian kepala atau rambutnya kepala, ya. Ya, boleh terserah mau dibasuh, yang mau diusap bagian mana saja. Ya, apakah sebelah sini atau sebelah sini, ya yang penting di bagian kepala itu sendiri.
Ya, untuk lebih jelasnya silahkan simak penjelasannya guru kita Buya Yahya, atau silahkan hubungi kami di 0823 4683 0141. Ya, nanti kami kirimkan video penjelasan guru-guru kita tentang membasuh kepala ini. Ya, jadi membasuh sebagian kepala atau rambutnya kepala. Apakah yang dibasuh bagian depan atau bagian atas atau bagian belakang terserah. Ya, boleh rambutnya atau kepalanya. Nah, apa perbedaan antara mengusap dengan membasuh? Kalau mengusap itu ada genangan membasuh itu ada genangan air, ya, atau air dialirkan, itu namanya mengusap. Kalau membasuh, ya cukup tangan kita dibasahi dengan air. Kalau mengusap, cukup tangan kita, ini mengusap ya, cukup tangan kita dibasahi dengan air, lalu kemudian kita usapkan ke bahagian kepala atau rambut kepala kita. Itu. Kemudian yang kelima yang merupakan fardhu wudu, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kakinya sampai di sini ya. Ya, sebaiknya dilebihkan sampai di sini agar kita mantap bahwa tidak ada lagi yang bagian kaki sampai mata kaki yang tidak terkena air. Ya, kemudian yang perlu diperhatikan saat membasuh kedua kaki adalah sela-sela jari-jari kaki kita ini. Ya, karena jangan sampai ada yang tidak terkena air. Begitu juga dengan bagian tumit belakang. Jangan sampai ada bagian yang tidak terkena oleh air. Ya, itu ya. Kemudian yang terakhir at-tartib, berurutan, ya, atau tertib. Maksudnya berurutan, kelima anggota basuhan tadi harus diurut. Mulai dari membasuh wajah, siku, mengusap kepala, baru kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tidak boleh diacak atau dibalik. Ya, tidak boleh mulai kaki atau diacak tadi, tidak boleh. Harus berurutan yang merupakan fardhu wudu tadi. Ya, jadi hanya itu yang wajib dilaksanakan saat kita berwudu, yang merupakan rukun wudu, yang apabila kita telah melaksanakannya, wudu kita sudah sah. Yang pertama niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap, ingat mengusap sebahagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, yang keenam adalah tertib. Nah, jadi kalau kita sudah mengerjakan yang enam ini, wudu kita sudah sah. Adapun yang lainnya itu hukumnya adalah sunnah, yang apabila kita mengerjakannya itu justru tentu lebih baik lagi ya. Tentu lebih baik lagi karena itu merupakan sunnah demi kesempurnaan wudu kita. Tapi untuk sahnya, apabila kita sudah melakukan yang enam ini, wudu kita sudah sah. Ya, membaca doa sebelum berwudu, membaca doa setelah kita berwudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Seperti yang ditanyakan tadi, itu hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi teman-teman, itulah 6 fardhu wudu yang wajib kita laksanakan saat kita berwudu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jika yang ada yang ingin ditanyakan, ini khusus yang pemula, silahkan menghubungi kami di 0823 4683 0141. Semoga bermanfaat. Bagi yang baru bergabung, silahkan berlangganan dengan cara subscribe, karena setiap malam kami juga mengupload video murattal dengan bacaan pelan-pelan yang sangat cocok untuk pemula. Ya, bagi yang ingin bergabung, silahkan berlangganan dengan cara subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Silahkan like video ini, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.